Kepada Ibu Koordinator yang telah menyediakan waktunya, dan juga kepada para panelis di room Zoom ini. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Kata Anjing sebagai Kata Gaul dalam Komunikasi Remaja di Jakarta. Ini adalah sebuah penelitian kajian bahasa dan budaya. Selanjutnya saya akan ke pendahuluan, ya. Oke, remaja sangat berperan penting dalam dunia perkembangan bahasa-bahasa populer atau slang words dalam bahasa Inggris dari masa ke masa. Kata-kata yang dahulu dianggap sangat kasar jika diucapkan di tempat umum, tapi sekarang kata-kata tersebut sudah dianggap lazim bagi para remaja sekarang ini. Ya, ketika kata-kata gaul bernuansa kasar tersebut diucapkan kepada atau dari teman sebaya, kata-kata kasar yang bernuansa kasar tersebut tidak lagi bernuansa kasar, tetapi menjadi kata-kata populer atau menjadi bahasa gaul dalam lingkungan atau dalam komunikasi antar teman di lingkungan mereka. Kata-kata gaul bernuansa negatif tersebut bisa berupa nama-nama binatang, alat kelamin, serta juga hasil pelesetan dari nama-nama binatang atau alat kelamin tersebut. Nah, di dalam pendahulu ini saya mengambil teori Kuncharaningrat pada tahun 1985 yang beliau menyatakan bahasa merupakan bagian dari kebudayaan yang berarti kedudukan bahasa berada pada posisi subordinat di bawah kebudayaan. Tetapi dua hal ini sangat berkaitan. Nah, menurut Chair dalam bukunya pada tahun 2003 mengatakan bahasa itu bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan budaya masyarakat pemakainya. Maka analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Oke, menurut Suryadi pada tahun 2009 dalam makalah beliau yang berjudul Hubungan Antara Bahasa dan Budaya, beliau menyebutkan bahwa bahasa adalah produk budaya pemakai bahasa. Ya, sebelumnya pakar-pakar linguistik juga sudah sepakat adanya hubungan erat antara bahasa dan budaya. Sedangkan Sapir dan Worf dalam bukunya dalam penelitian Chair juga berkata, jalan pikiran dan kebudayaan suatu masyarakat ditentukan atau dipengaruhi oleh struktur bahasanya. Jadi terkait erat antara bahasa dan budaya. Baik, dalam penelitian ini ada dua masalah penelitian yang saya sudah tuliskan. Nomor satu adalah masalahnya seperti apakah contoh-contoh penggunaan bahasa gaul dengan dasar kata anjing dan bentuk pelesetan dari kata tersebut dalam komunikasi para remaja saat ini. Dan permasalahan yang kedua adalah dalam situasi seperti apakah para remaja tersebut menggunakan bahasa gaul dengan dasar kata anjing dan bentuk pelesetan dari kata anjing tersebut. Oke, dari masalah penelitian ini ada dua juga tujuan penelitian yang saya sudah tuliskan di sini. Penelitian ini memaparkan contoh-contoh penggunaan bahasa gaul dengan dasar kata anjing dan bentuk pelesetannya. Dan tujuan yang kedua, penelitian ini juga ingin menjelaskan gambaran situasi pada saat para remaja menggunakan bahasa gaul dengan dasar kata anjing dan bentuk pelesetannya. Nah, untuk itu manfaat penelitian ini adalah satu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan bahasa gaul atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan slang words para remaja saat ini kepada para orang tua, khususnya kepada pendidik, guru atau dosen. Jadi penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih agar para orang tua khususnya para pendidik memahami apa sih arti dari kata-kata gaul yang sering diucapkan oleh para remaja saat ini. Dan manfaat yang kedua, setelah para orang tua mengetahui dan memahami arti kosakata gaul tersebut atau slang words tersebut, sangat diharapkan agar mereka atau para orang tua tersebut semakin menggiatkan para anak-anaknya untuk menggunakan bahasa yang baik dan bernuansa positif, yang secara tidak langsung hal tersebut mengajarkan dan menciptakan budaya berbahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Baik Bapak Ibu, untuk metode penelitian saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
yang artinya hasil temuan ini dijelaskan dengan cara bentuk kata-kata dan uraian kalimat. Dalam pengumpulan data penelitian ini saya ambil dari 100 rekaman percakapan remaja, siswa dan mahasiswa yang datanya saya ambil melalui purposive sampling, artinya representatif ya. Sedangkan dalam penelitian ini batasannya adalah saya hanya berfokus pada kata gaul anjing dan pelesetan dari kata anjing tersebut. Karena keterbatasan waktu penelitian, peneliti hanya menganalisis 5 data dari setiap kata anjing dan hasil pelesetannya yang mengandung kata gaul tersebut. Analisis data menggunakan metode deskriptif seperti yang saya sebutkan di awal, yakni penelitian ini saya jelaskan dalam bentuk uraian atau kalimat penjelasan. Oke, nah karena waktu singkat diberikan hanya 7 menit, jadi kita langsung ke hasil dan pembahasan. Oke, untuk menjawab permasalahan yang pertama, jadi kata anjing yang diperhalus bunyinya namun tetap berasal dari kata dasar anjing atau disebut dengan hasil pelesetan dari kata anjing, diantaranya adalah 1 anjay, yang kedua anjas, ketiga anjir, keempat anjrit, kelima njing atau njing, dan keenam adalah nying. Jadi ada 7 yang saya bahas di sini. Yang pertama adalah kata anjing, anjas, anjay, anjir, anjrit, jingjing, dan nying. Jadi 6 kata terakhir adalah kata pelesetan dari kata anjing. Oke, kita bahas yang pertama. Baik, penggunaan kata yang nomor 1, data pertama adalah penggunaan kata gaul anjing. Nah, ini saya buatkan di sini, saya paparkan 3 contoh yang saya ambil dari hasil rekaman para remaja di kantin di saat mereka berbicara atau berkomunikasi dengan teman sebayanya. Oke, yang pertama, anjing tasnya bagus banget, beli di mana lu? Nah, untuk menjawab penelitian kedua, dalam situasi apakah para remaja tersebut atau remaja tersebut mengungkapkan hal ini? Nah, situasinya anak remaja tersebut berada di kantor dan memuji teman sekantornya karena temannya memakai tas baru. Jadi dia mengungkapkan, anjing tasnya bagus banget, beli di mana lo? Oke, yang kedua, kata anjing dalam kalimat, anjing cepet amat lu larinya. Nah, situasi penggunaan kalimat tersebut yang menggunakan kata gaul anjing tersebut berada pada situasi di mana remaja tersebut merasa kaget atau sadar bahwa temannya berlari lebih cepat darinya. Oke, yang bagian ketiga, contoh yang ketiga, datanya saya ambil dari kalimat ini. Ditanyain kenapa dia malah marah, anjing banget gak sih? Nah, situasi yang membuat remaja menggunakan kata anjing dalam kalimat tersebut karena dia merasa kesal terhadap seseorang yang tidak menghargai niat tulusnya. Oke, itu contoh penggunaan kata gaul anjing. Yang kedua adalah penggunaan kata gaul anjas. Ini adalah kata anjas adalah hasil pelesetan dari kata anjing. Yang pertama, anjas, ada anak baru. Situasi ya, dalam situasi tersebut seorang remaja sadar bahwa ada mahasiswa pindahan masuk kelasnya. Oke, yang kedua, anjas, bagus banget gambarannya. Nah, penggunaan kata anjas tersebut ketika seorang remaja melihat karya gambar seorang teman yang terlihat sangat bagus. Kalimat ketiga yang menggunakan kata anjas adalah, anjas, cantik banget lo hari ini. Situasi seorang teman sebaya, ya, perempuan dengan dandanan yang sangat anggun dan cantik. Oke, yang ketiga, penggunaan kata gaul anjay. Oke, ini adalah kata kedua pelesetan dari kata anjing, anjay. Oke, yang pertama, anjay, ada melodi JKT48. Ya. Situasinya saat seorang remaja melihat seorang artis yang terkenal. Yang kedua, anjay, HP lo bagus banget. Dalam situasi ini seorang remaja melihat temannya mempunyai telepon genggam yang bagus. Kalimat ketiga, anjay, nilainya bagus banget lo. Saat melihat situasi ini, saat seorang remaja melihat nilai temannya bagus atau nilai IPK-nya bagus. Yang keempat, penggunaan kata gaul anjir. Anjir adalah kata pelesetan dari kata dasar anjing. Anjir, makin cantik aja lo. Nah, dalam situasi ini seorang remaja melihat teman lama di acara reunian. Kalimat yang kedua, anjir, gede banget IPK lo. Dalam situasi ini seorang remaja mengetahui bahwa IPK temannya tinggi.
Yang ketiga, anjir macet banget tadi. Nah, dalam situasi ini seorang remaja mengeluhkan tentang keadaan jalanan yang macet. Oke, data yang kelima adalah penggunaan kata gaul anjrit. Dan anjrit adalah kata pelesetan dari kata dasar anjing. Anjrit, kok lu bisa menang sih? Nah, dalam situasi ini saat seorang remaja merasa kaget mengetahui temannya memenangkan sebuah permainan atau game. Kalimat kedua yang menggunakan kata anjrit, anjrit, ada juga yang mau sama lo ya. Nah, dalam situasi ini seseorang atau seorang remaja kaget mengetahui teman yang wajahnya sederhana menurutnya mempunyai pacar yang jauh lebih lebih cantik atau lebih ganteng dari wajah temannya menurut si remaja yang menggunakan kata anjrit ini. Yang ketiga adalah ih anjrit brengsek sakit banget serangan lo. Nah, dalam situasi ini saya melihat ketika seorang remaja sedang bermain game dengan seorang temannya dan temannya mengalahkan permainannya. Oke, data keenam penggunaan kata gaul jing or enjing ya. Oke, kalimat pertama jing bau banget. Nah, dalam situasi ini seorang teman mencium aroma yang tidak enak di sekitarnya. Kalimat kedua, sepatu lu keren banget jing. Dalam situasi ini seorang teman mengenakan sepatu baru yang bagus. Yang ketiga, jing, foto di mana lu? Bagus banget pemandangannya. Dalam situasi ini seorang remaja melihat takjub melihat foto temannya yang berlatar belakang pemandangan yang indah. Oke, data yang terakhir adalah penggunaan kata gaul nying. Nah, nying juga adalah hasil atau kata pelesetan dari kata dasar anjing. Kalimat pertama, monyet juga lo nying. Masa gue yang traktir lu mulu? Dalam situasi ini seorang remaja agak kesal terhadap temannya yang ingin ditraktir lagi. Kalimat kedua, sana lu nying, gangguin gue mulu lu. Dalam situasi ini seorang teman kesal terhadap temannya yang lain yang bersikap usil terhadap dirinya. Kalimat ketiga, nying, masa gue kalah lagi sih? Mengungkapkan rasa kesal karena kalah lagi dalam sebuah permainan atau game online. Oke, itu adalah 7 hasil temuan saya yang setiap data saya uraikan 3 contohnya yang saya ambil dari hasil rekaman dari data yang saya ambil. Oke, kesimpulan dari hasil temuan penulis atau saya sendiri menemukan 6 kata pelesetan dari kata anjing. Di antaranya 1 anjay, yang kedua anjas, yang ketiga anjir, yang keempat anjrit, kelima jing or enjing pakai n ya, dan yang keenam adalah nying ya. Jadi dari hasil analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ketujuh kata gaul tersebut sering digunakan para remaja untuk mengekspresikan 3 rasa. Yang pertama adalah rasa kagum, yang kedua heran atau terkejut, yang ketiga rasa kesal atau marah. Oke. Ya, jadi di halaman akhir saya tuliskan saran dan saran saya sebagai peneliti adalah penelitian ini sangat dianjurkan untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama para orang tua, agar selalu memberikan saran, nasihat, serta teguran bagi para anak-anak dalam lingkungan keluarga khususnya untuk tidak menggunakan kata-kata gaul bernuansa kasar tersebut dalam berkomunikasi dengan temannya atau sesamanya. Nah, yang kedua, penelitian ini juga perlu dikembangkan lagi untuk melihat pengaruh pemakaian kata-kata kasar yang sering diucapkan oleh seseorang terhadap kesuksesan karirnya di masa depan. Mungkin ini adalah penelitian yang mungkin jangka panjang ya, yang melihat apakah dengan seringnya menggunakan kata-kata yang gaul yang bernuansa kasar tersebut hubungannya dengan kesuksesan karirnya di masa depan. Oke, demikianlah penjelasan saya Bapak Ibu mengenai penelitian saya yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yang judul penelitian saya berhubungan dengan bahasa gaul yang erat hubungannya dengan komunikasi remaja di Jakarta khususnya, dan ini adalah sebuah kajian bahasa dan juga budaya. Terima kasih Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti saya akan jawab, tapi saya serahkan kembali kepada Ibu moderator.